itu ternyata salah. Iya, Yang Pak. dikirim besok pagi. Yang tanggal Makanya 20 ya. tadi saya masuk jam ini loh, kok ternyata besok kayak gitu. Ya, baik, silakan kalau memang mau mempresentasikan asuhan keperawatan dengan apa COVID ya kayaknya ya. COVID Iya, atau Pak. nafsa. Nah, baik, silakan COVID ya. kelompok Mungkin dari kelompok 4 sudah ada yang siap. COVID dan HIV. Oke, silakan Pak. Kalau Saya memang stand. sudah ada yang siap, silakan ya, Pak. Dari kelompok 4 ada Pak Daniel, ada Ibu Ika, ada Ibu Desma, ada Pak Haji Pratama sama Agustino. Silahkan ada yang mewakili untuk mempresentasikan. Kayaknya belum masuk Zoom deh. Bukan Pak. Pak Hadi Pratama mungkin mewakili dari kelompok 4 untuk membawakan makalahnya. Pak Hadi. Untuk Mbak Ika, mungkin Mbak Ika Rahmawati untuk mempresentasikan makalahnya kelompok 4, silakan. Mbak Ika. Atau yang Baik, mewakili dari kelompok ya. 4. Ya, sebentar Pak Syahrir buka materinya dulu. Oke, siap.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah, Bu. Selamat sore, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan asuhan keperawatan klien dan keluarga akibat COVID-19 dan penyakit kronis HIV/AIDS. Kelompok kami ada Pak Hadi Pratama, yang kedua Pak Daniel Ari, yang ketiga Mbak Desma Lutfia, yang keempat Ika Ramawati, saya sendiri, dan yang kelima Pak Agustinho Anton Colo. Pendahuluan, latar belakang virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. HIV sendiri singkatan dari Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi yang menyebabkan defisiensi sistem imun. AIDS adalah singkatan dari Acute Immune Deficiency Syndrome, yaitu menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya infeksi virus HIV. Untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana asuhan keperawatan jiwa dan keluarga pada klien terkonfirmasi COVID-19 dan penyakit kronis HIV/AIDS. Tujuannya menjelaskan pengertian COVID-19 dan HIV/AIDS serta mengetahui konsep asuhan keperawatan jiwa dan keluarga akibat COVID-19 dan penyakit kronis HIV/AIDS. Bab 2, tinjauan pustaka, definisi. COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle Acute Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam yang dapat memberikan dampak pada kondisi kesehatan jiwa dan psikososial setiap orang. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk merespon kondisi kedaruratan maupun bencana, salah satunya yaitu pandemi COVID-19. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi yang menyebabkan kekurangan sistem imun. AIDS sendiri yaitu menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya infeksi HIV. Antibodi HIV positif tidak identik dengan AIDS karena AIDS harus menunjukkan adanya satu atau lebih gejala penyakit akibat defisiensi sistem imun seluler. Etiologi untuk COVID sendiri, virus dengan nama spesies Severe Acute Respiratory Syndrome, virus corona 2 yang disebut SARS-CoV-2, COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan. Coronavirus adalah keluarga besar virus RNA yang diselimuti beberapa di antaranya menyebabkan penyakit pada orang, misalnya flu biasa, sindrom pernafasan akut parah, sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS, dan lainnya yang beredar di antara mamalia dan burung. Virus corona dari hewan dapat menyebar ke manusia dan kemudian menyebar di antara orang-orang, seperti halnya dengan SARS dan MERS. HIV penyebabnya adalah golongan virus retro yang disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV pertama kali ditemukan pada tahun 1983 sebagai retrovirus dan disebut HIV-1. Pada tahun 1986 di Afrika ditemukan lagi retrovirus baru yang diberi nama HIV-2. HIV-2 dianggap sebagai virus kurang patogen dibandingkan dengan HIV, maka untuk memudahkan keduanya disebut HIV. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu periode jendela, lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi,
tanpa ada gejala. Untuk fase infeksi yang kedua yaitu fase infeksi HIV primer akut, lamanya 1-2 minggu dengan gejala flu-like illness. Untuk yang ketiga yaitu fase infeksi asimptomatik, lamanya 1-15 atau lebih 15 tahun atau lebih dengan gejalanya tidak ada. Yang keempat, supresi imun simptomatik di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, BP menurun, diare, neuropati, lemah, ras limfadenopati, dan lesi mulut. Untuk yang fase kelima yaitu AIDS, selamanya bervariasi antara 1-5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan. Didapatkan infeksi oportunistik, berat, dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Konsep harga diri rendah. Untuk harga diri rendah merupakan perasaan negatif terhadap diri sendiri, termasuk kehilangan rasa percaya diri, tidak berharga, tidak berguna, pesimis, tidak ada harapan, dan putus asa. Gangguan harga diri rendah adalah evaluasi diri dari perasaan tentang diri atau kemampuan diri yang negatif, yang dapat diekspresikan secara langsung maupun tidak langsung. HDR adalah evaluasi diri atau perasaan tentang diri atau kemampuan diri yang negatif dan dipertahankan dalam waktu yang lama. HDR adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Adanya perasaan hilang percaya diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai ideal diri. Proses terjadinya masalah HDR sering disebabkan karena adanya coping individu yang tidak efektif akibat adanya kurang umpan balik positif, kurangnya sistem pendukung kemunduran perkembangan ego, pengulangan umpan balik yang negatif, fungsi sistem keluarga, serta terfiksasi pada tahap perkembangan awal. HDR muncul saat lingkungan cenderung mengucilkan dan menuntut lebih dari kemampuannya. Untuk faktor predisposisi, faktor biologis, kerusakan lobus frontal, kerusakan hipotalamus, kerusakan sistem limbik, dan kerusakan neurotransmitter. Faktor psikologisnya, penolakan orang tua, harapan orang tua tidak realistis, orang tua yang tidak percaya diri pada anak, tekanan teman sebaya, kurangnya reward system, dampak penyakit kronis. Untuk faktor sosial ada kemiskinan, terisolasi dari lingkungan, interaksi kurang baik dalam keluarga, faktor kulturalnya tuntutan peran, sama perubahan kultur. Untuk faktor presipitasi, kehilangan bagian tubuh, perubahan penampilan atau bentuk tubuh, kegagalan atau produktivitas menurun. Secara umum, gangguan konsep diri HDR ini dapat terjadi secara situasional atau kronis. Secara situasional, misalnya karena trauma yang muncul tiba-tiba, seperti harus dioperasi, kecelakaan, perkosaan, atau dipenjara, termasuk dirawat di rumah sakit juga bisa menyebabkan harga diri rendah. Penyebab lainnya adalah harapan fungsi tubuh yang tidak tercapai serta perlakuan petugas kesehatan yang kurang menghargai klien dan keluarga. Tanda dan gejala menurut Carpenito, perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit dan akibat tindakan terhadap penyakit. Yang kedua, rasa bersalah terhadap diri sendiri. Yang ketiga, merendahkan martabat. Yang keempat, percaya dirinya kurang. Yang kelima, ekspresi malu atau merasa bersalah. Yang keenam, perasaan tidak mampu. Yang ketujuh, ada pandangan hidup yang pesimistis. Yang kedelapan, tidak berani menatap lawan bicara. 9, lebih banyak menunduk. 10, penolakan terhadap kemampuan diri. Yang 11, kurang memperhatikan perawatan diri. Patofisiologinya, HDR merupakan penilaian individu yang tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal diri. Harga diri yang tinggi adalah perasaan yang berakar dalam penerimaan diri sendiri tanpa syarat, walaupun melakukan kesalahan, kekalahan, dan kegagalan, tetapi merasa sebagai seorang yang penting dan berharga. Gangguan harga diri dapat terjadi secara situasional, yang terjadi trauma secara tiba-tiba, seperti harus dioperasi, kecelakaan, dicerai suami, putus sekolah, putus hubungan kerja. Untuk maturasional, seperti bayi atau usia bermain atau prasekolah berhubungan dengan kurang stimulus atau kedekatan perpisahan dengan orang tua. Ada usia sekolah berhubungan dengan kegagalan mencapai tingkat atau peringkat objektif. Kelompok sebaya, umpan balik negatif berulang. Untuk remaja, pada usia remaja, penyebabnya harga diri rendah seperti jenis kelamin, gangguan hubungan teman sebagai perubahan dalam penampilan, masalah-masalah pelajaran, kehilangan orang terdekat. Untuk usia sebaya seperti berhubungan dengan perubahan yang berkaitan dengan penuaan,
Untuk lansia berhubungan dengan kehilangan. Untuk kronis yaitu perasaan negatif terhadap diri telah berlangsung lama, yaitu sebelum sakit atau dirawat, pasien mempunyai cara berpikir yang negatif. Kejadian sakit dan dirawat akan menambah persepsi negatif terhadap dirinya. Kondisi ini mengakibatkan respon yang maladaptif, dapat ditemukan pada gangguan fisik yang kronis atau pada pasien gangguan jiwa. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yaitu dengan melakukan kegiatan pada pasien yang mengalami harga diri rendah dengan terapi kreasi seni menggambar yang merupakan salah satu bagian dari terapi lingkungan. Terapi lingkungan berkaitan erat dengan simulasi psikologis seseorang yang akan berdampak pada kesembuhan fisik, mampu psikologis seseorang yang akan berdampak pada kesembuhan, baik pada kondisi fisik maupun psikologis seseorang. Berbagai jenis terapi spesialis yang diberikan untuk pasien dengan HDR meliputi individu, keluarga, dan kelompok, yaitu dengan terapi CBT, yaitu terapi kognitif perilaku dan logoterapi. Terapi kelompok yang dapat diimplementasikan pada pasien dengan harga diri rendah kronis adalah suportif terapi dan self-help group atau kelompok swabantu. Untuk asuhan keperawatan, konsep asuhan keperawatan HDR pada pasien COVID, pengkajian tahap pertama, pengkajian meliputi faktor predisposisi seperti psikologis, tanda dan tingkah laku klien dan mekanisme coping klien. Kaji faktor predisposisi dan faktor presipitasi, kaji perilaku. Untuk diagnosanya, yang pertama yaitu HDR, sesuai SLKI ini diharapkan masalah keperawatan dapat diatasi dengan kriteria hasil. Pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. 2, pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. 3, pasien dapat memilih kegiatan sesuai dengan kemampuan. Untuk psikinya, identifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien. Bantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan. 3, membantu pasien untuk memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Untuk diagnosa yang kedua, pola nafas tak efektif. Ini kriteria hasilnya, dyspnea tidak ada, pernafasan cuping hidung tidak ada. Untuk psikinya, identifikasi frekuensi kedalaman pernafasan dan gerakan dada sesuai dengan tanda dan gejala. Identifikasi masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Auskultasi area paru, catat area penurunan suara paru, dan catat adanya bunyi nafas tambahan. Monitor tanda-tanda vital. Yang kelima, jelaskan pengertian dan tanda gejala, akibat penyebab dan proses ketidakefektifan pola nafas, serta mengambil keputusan merawat klien. Yang keenam, latih cara mengatasi ketidakefektifan pola nafas. Yang ketujuh, berikan latihan stimulus positif, pujian, dan semangat setiap melakukan kegiatan asuhan. Untuk diagnosa yang ketiga, yaitu kurang pengetahuan. Dengan kriteria hasil, pasien tidak bertanya lagi tentang penyakitnya, pasien tampak tenang. Tindakannya yaitu identifikasi tingkat kemampuan pasien, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi terapeutik, berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya, edukasi. Untuk konsep asuhan keperawatan HDR pada pasien dengan HIV dan AIDS, yang pertama pengkajian, meliputi identitas klien, alasan masuk, faktor predisposisi, pemeriksaan fisik, psikososial, status mental, kebutuhan perencana pulang, dan mekanisme coping. Untuk diagnosanya, yang pertama gangguan konsep diri HDR. Dengan kriteria hasilnya, klien dapat membina hubungan saling percaya, klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Yang ketiga, klien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Yang keempat, klien dapat menetapkan dan merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk tindakannya, intervensinya itu bina hubungan saling percaya, identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien, bantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan. Yang keempat, membantu pasien untuk memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua itu ansietas. Kriteria hasilnya tidak ada wajah tegang, tidak ada rasa takut yang disampaikan secara lisan, tidak ada rasa cemas, tidak ada peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, tidak ada peningkatan frekuensi pernafasan, tidak ada menarik diri, tidak ada gangguan pola tidur.
Untuk intervensinya ada bimbingan antisipatif, bantu klien mengidentifikasi kemungkinan perkembangan situasi krisis yang akan terjadi dan efek dari krisis yang bisa berdampak pada klien dan keluarga. Gunakan contoh kasus untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah klien dengan cara yang tepat. Libatkan keluarga maupun orang terdekat klien jika memungkinkan pengurangan kecemasan. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap perilaku klien. Berikan informasi faktual terkait diagnosis, perawatan, dan prognosis. Berikan keluarga untuk dorong keluarga untuk mendampingi pasien dengan cara yang tepat. Uji kekuatan perilaku yang baik secara tepat. Dengarkan klien, identifikasi pada saat terjadi perubahan kecemasan. Instruksikan pasien untuk menggunakan teknik relaksasi. Kaji untuk tanda verbal dan nonverbal kecemasan. Bab 4 penutup, kesimpulannya salah satu kunci keberhasilan hidup kita adalah bagaimana kita dapat mengembangkan konsep diri yang positif. Konsep diri positif memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Karena konsep diri positif dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang menjadi positif dalam kehidupannya. Hasilnya adalah karakter pribadi positif yang menjadi modal bagi kesuksesan hidup. Untuk sarannya, asuhan keperawatan pada klien dengan HDR harus dapat dilakukan dengan tepat karena kita tahu bahwa manusia utuh dan unik yang terdiri dari aspek biopsikososial dan spiritual. Sebagai manusia yang utuh dan unik, secara psikologis harus juga dapat terpenuhi agar dapat berkomunikasi dengan lingkungan yang baik serta pada diri sendiri yang paling utama. Selain itu, sebagai perawat mempunyai kewajiban untuk membantu individu meraih kesehatan optimal baik dengan mencegah penyakit maupun peningkatan kesehatan. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Sahrir. Oke, terima kasih Mbak Ika Rahmawati dari kelompok 4 telah mempresentasikan materinya. Kami persilakan kepada teman-teman yang akan bertanya. Silakan. Pertanyaan bisa langsung ataupun via chat. Asaril. Ya, silakan. Pak, ini Pak John ya? Kecemasan terhadap pasien sendiri. Bagaimana Pak John? Pak John Ivan mau bertanya atau bagaimana? Adakah yang mau bertanya? Tadi itu pertanyaan saya, Mas Aril. Yang mana ya? Kurang jelas. Silakan sampaikan lagi. Oke. Kan banyak faktor-faktor yang menimbulkan atau mengakibatkan kecemasan terhadap pasien atau yang lainnya.
Nah, saya mau bertanya satu aja pertanyaan saya itu. Apakah faktor-faktor kecemasan itu bisa ditimbulkan oleh jenis kelamin atau gimana? Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Silakan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari Pak John Ivan. Sambil yang lain dipersiapkan untuk pertanyaan, silakan. Selamat sore, Pak. Sore, Pak Ya, Wahid, boleh bertanya, izin, Pak. silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, kita sering melihat di televisi bahwa anak-anak yang masih usia sekolah, misalnya SMP, SMA, bahkan ada anak SD yang sudah melakukan bunuh diri, seperti itu, atau suicide. Nah, itu faktor-faktor apa yang menimbulkan sehingga terjadinya faktor-faktor untuk bunuh diri, dan bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan dalam, maksudnya, memberikan motivasi kepada keluarga, apalagi itu usia anak sekolah, apalagi SD yang terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Oh, kita sebentar, juga, maksudnya ini bunuh diri hubungannya dengan HIV atau ya, ya, hubungannya itu faktor-faktor apa saja, Pak, yang menimbulkan sehingga apa, anak itu melakukan bunuh diri. Terus yang kedua, untuk ASKEP yang tadi ditampilkan itu saya tidak melihat data subjektif dan data objektifnya, hanya berupa diagnosa langsung ke hasil. Apakah ada koreksi atau memang seperti itu? Terima kasih. Oke, sudah ada tiga pertanyaan ya dari Pak John Ivan. Satu pertanyaan, apakah kecemasan ada hubungannya juga dengan jenis kelamin? Yang kedua dari Ibu Widi, faktor apa yang menyebabkan bunuh diri tadi ya? Kemudian data subjektif objektifnya belum tertera di ASKAP-nya. Mohon ditanggapi. Silakan. Menanggapi untuk pertanyaan dari Pak John Ivan tadi ya Pak Sahadir ya. Ya, silakan. Ya, untuk jenis kelamin itu menurut penelitian tingkat kecemasan untuk perempuan itu lebih tinggi daripada jenis kelamin laki-laki. Itu karena makanya tadi di makalah itu kita tampilkan untuk jenis kelamin ya. Mungkin seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan. Iya, maksudnya Selamat memang sore. Ingin menambahkan jawaban dari Mbak Ika yang untuk Pak John Ivan ya. Oke, lanjut. Ya, jadi dari hubungan antara kecemasan dengan jenis kelamin itu ada hubungannya. Biasanya jenis kelamin perempuan itu lebih mudah cemas, tingkat kecemasannya lebih tinggi daripada yang laki-laki. Seperti yang kita tahu, kalau perempuan itu lebih perasa ya Pak, ya lebih membawa perasaan. Jadi segala sesuatunya akan selalu dipikirkan. Jadi dia akan merasa lebih cemas dalam menanggapi sesuatu. Kemudian juga ada di jurnal disebutkan bahwa karena adanya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan wanita, yaitu ada hormon estrogen yang lebih banyak ditemukan pada wanita yang diketahui terlibat dalam gangguan mood. Selain itu, struktur otak wanita lebih aktif pada bagian memori, bahasa, pendengaran, termasuk emosi. Jadi saat sedih, otak wanita menjadi lebih aktif, kemudian tingkat kecemasannya lebih tinggi daripada laki-laki. Itu yang menyebabkan faktor kecemasan, faktor jenis kelamin mempengaruhi kecemasan. Begitu Pak John Ivan, apakah bisa diterima jawaban saya? bisa Bu, makasih banyak Bu.
Sama-sama, Pak. Terima kasih jawabannya Mbak Desma. Silakan untuk yang pertanyaan dari Ibu Widi. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa ditulis di kolom chat ya, Pak Sahrir ya? Maksudnya jawabannya atau pertanyaannya? Pertanyaannya yang kedua dari Bu Sriwidi, sepertinya saya tadi kurang menyimak, mohon maaf. Oh, ini faktor yang menyebabkan bunuh diri sama data subjektif dan objektifnya, kenapa tidak dicantumkan begitu? Mungkin saya mau menjawab pertanyaan yang faktor-faktor terhadap anak, faktor-faktor bunuh diri pada anak yang terkena HIV ya, Pak. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko bunuh diri pada anak-anak yang terkena HIV. Ini dikarenakan faktor-faktor itu seperti stigma dan diskriminasi. Anak-anak yang hidup dengan HIV sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat. Teman sebaya bisa, bahkan dari keluarga juga, keluarga anak itu sendiri juga bisa. Stigma ini dapat membuat anak-anak menjadi seorang anak yang mengisolasikan diri, yang kemudian meningkatkan resiko depresi dan keputusasaan pada anak. Ini yang pertama. Kemudian bisa juga karena kesulitan dalam hidup sehari-hari. Anak yang terkena HIV mungkin menghadapi berbagai kesulitan hidup, contoh termasuk masalah kesehatan, keuangan, dan sosial. Ini dapat menciptakan beban yang berat, menimbulkan perasaan putus asa. Kemudian faktor kesenjangan dalam akses terhadap perawatan dan dukungan anak. Anak-anak yang terkena HIV mungkin mengalami kesenjangan dalam akses terhadap perawatan medis dan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Kurangnya akses ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan tidak dihargai. Untuk faktor berikutnya, trauma dan kehilangan. Anak-anak yang hidup dengan HIV sering mengalami trauma dan kehilangan, yaitu baik itu kehilangan orang tua atau anggota keluarga yang meninggal karena AIDS, maupun kehilangan dukungan sosial dan ekonomi. Kemudian yang terakhir, masalah mental. Anak yang terkena HIV juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan perilaku, yang meningkatkan resiko perilaku berbahaya termasuk perilaku bunuh diri. Mungkin ini yang untuk faktor-faktor, untuk data subjektif dan objektif untuk teman-teman yang lain. Itu jawaban dari Pak Daniel. Bagaimana Mbak Widi? Bisa diterima dari jawaban kelompok 4? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya dari kami itu. Yang data subjektif dan objektifnya bagaimana? Apa yang tenang?
Ibu Hotmiati boleh di-mute. Mbak Ika mungkin mau menjawab yang membuat askepnya. Kenapa tidak dicantumkan data subjektif dan objektifnya? Atau sambil berjalan menunggu jawaban itu, ada pertanyaan yang lain di chat dari Pak Domingos. Biasanya pasien COVID-19 penata laksanaannya sering diisolasi. Apakah pasien COVID dengan masalah psikologis HDR bisa diisolasi? Ya, silakan ditanggapi. Monggo kelompok 4 untuk menanggapi. Pak Daniel, Bu Ika, Pak Desma, Kak Hadi, Kak Agustin Ho. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan Pak Domingus dulu ya, Pak. Biasanya pasien COVID-19 penata laksanaannya sering diisolasi. Apakah pasien COVID dengan masalah psikologis HDR bisa diisolasi? Dari saya, pasien COVID-19 yang penata laksanaannya isolasi ini kemungkinan bisa. Cuman ada beberapa alternatif atau modifikasi yang bisa dilakukan dalam penanganan isolasi dalam pertimbangan COVID-19 ini, terutama pasien HDR. Pertama, isolasi dengan dukungan psikologis. Jadi pasien yang HDR ini tetap harus diberikan dukungan psikologis. Akses terhadap dukungan psikologis secara teratur, baik melalui konseling jarak jauh, konseling telepon, atau sesi konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri. Pengaturan khusus untuk pasien dengan masalah psikologis bisa pasien yang mengalami masalah psikologis mungkin memerlukan pengaturan khusus seperti ruangan isolasi yang lebih besar atau adanya kebijakan yang memungkinkan kunjungan keluarga atau pendampingan dengan protokol keamanan yang ketat. Keterlibatan keluarga atau pendampingan. Dalam beberapa kasus, kehadiran anggota keluarga pendampingan yang dilatih dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan memberikan dukungan emosional kepada pasien. Namun hal ini harus dipertimbangkan juga dengan mempertimbangkan risiko penularan virus. Pengaturan khusus untuk pasien dengan risiko tinggi psikologis, pasien dengan riwayat masalah psikologis yang berat dan dengan risiko bunuh diri harus dievaluasi dengan cermat oleh tim medis dan psikologis. Dan pengaturan khusus yang memperhitungkan keamanan mereka harus dipertimbangkan. Jadi bisa dilakukan isolasi, tapi dengan alternatif dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Saya kira itu.
Terima kasih Pak Daniel telah menjawab pertanyaan dari Pak Domingus. Sambil menunggu jawaban dari Pak Widi yang satunya tadi, ada pertanyaan lain dari Ibu Sumihar. Apa peran kita sebagai perawat ketika menghadapi pasien yang mengetahui bahwa dirinya terkena HIV? Pendekatan seperti apa yang kita lakukan agar HDR yang akan timbul akan hal tersebut? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sumihar. Bagaimana peran kita sebagai perawat untuk mengatasi agar pasien HIV tidak HDR begitu ya. Yang utama adalah dukungan emosional. Jadi kita sebagai perawat juga berperan sebagai pelindung dan advokasi klien, kemudian sebagai pemberi kenyamanan juga untuk pasien, sebagai komunikator, kita bisa memberikan edukasi kepada pasien, bisa apa bahasanya, membuat pasien nyaman, membuat pasien tenang, sebagai penyuluh, kolaborator, edukator, dan juga konsultan. Jadi kita bisa memberikan dukungan emosional agar pasien dengan HIV itu tidak sampai terjadi harga diri rendah. Kita jelaskan bagaimana kondisi pasien HIV, tidak cara penularan HIV tidak serta-merta hanya dengan kontak atau ngobrol dengan pasien HIV bisa tertular. Kita juga bisa memberikan penjelasan bahwa untuk HIV itu ada pengobatannya. Jadi yang paling utama adalah memberikan dukungan secara mental dan emosional. Gitu Mbak Sumihar. Ya. Bagaimana Mbak Mihar atas jawaban dari kelompok 4? Peranan kita bagaimana? Ya seperti tadi sebagai konsultan, sebagai komunikator. Jadi pasien bisa mengkonsultasikan semua yang dirasakan pasien kepada kita, terus kita juga bisa menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan solusi atas pertanyaannya, atas keresahannya. Jadi pasien tersebut akan merasa bahwa dirinya nggak sendiri, ada yang selalu mensupport dia, jadi tidak akan muncul harga diri rendah. Kita juga bisa memberikan edukasi kepada keluarga tentang penyakit pasien, agar keluarga juga selalu bisa memberikan dukungan biar pasiennya tetap semangat begitu, Mbak. Bagaimana Mbak Mihar? Oke, makasih Desma buat jawabannya. Iya. Terima kasih. Barangkali dari pertanyaan Mbak Widi yang kedua itu apakah ada jawabannya? Perlunya data subjektif objektif.
Bagaimana kelompok 4? Pertanyaan ataupun bisa berupa masukan dari Mbak Bibi tentang dimasukkannya data subjektif dan objektif. Atau mungkin diterima masukan itu atau bagaimana? Iya mungkin tadi di PPT belum dicantumkan untuk DODS-nya, cuman dari tadi kan sudah disebutkan untuk beberapa masalah keperawatannya, sedangkan untuk DODS-nya karena ini masih dibahas secara umum, jadi DODS-nya bisa disesuaikan dari SDKI dan SLKI, yaitu dari mayor dan minornya bisa di antara referensi tersebut, begitu Pak. Cuman untuk tadi PPT-nya memang belum kami masukkan. Mungkin untuk presentasi yang ke depannya untuk DODS bisa kami cantumkan. Begitu Mbak Widi. Bagaimana? Baik, terima kasih. Iya. Iya, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 4 sebelum saya serahkan kembalikan ke Bapak dosen untuk mengulas kembali. Boleh saya bertanya Pak Sari? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi ada pembahasan kita itu ada 3 topik yang dibahas, yaitu mengenai COVID-19, konsep diri dan HIV/AIDS. Yang saya mau tanyakan, apa sih hubungannya konsep diri dengan COVID? Sedangkan COVID adalah pandemi, kalau HIV kan karena masalah penyakit menahun. Kalau COVID kan masalah pandemi. Mau bertanya aja apa sih hubungannya konsep diri dengan masalah COVID-19. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Jesus, sudah di-copy kelompok 4? Apa hubungan konsep diri dengan COVID? Silakan ditanggapi. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Pak Jau. Silakan. Jadi kalau dari kelompok kami berpendapat konsep diri dapat pada pasien COVID-19 ada kaitan atau ada hubungannya dikarenakan kita tahu sendiri kalau COVID-19 itu pandemi yang membuat orang tuh takut, ya. Batuk aja jadi takut. Ada orang batuk sedikit atau bersin sedikit aja jadi seperti orang yang terkena kutukan gitu. Jadi ini stigma bisa mempengaruhi juga dikarenakan pasien COVID-19 mempunyai stigma yang dari masyarakat itu sendiri sebagai penyakit yang dianggap penyakit menular, mempengaruhi cara pasien melihat diri mereka sendiri. Mungkin menyebabkan perasaan malu, rendah diri,
atau isolasi sosial. Kemudian dari segi perubahan dalam kesehatan fisik, pasien COVID-19 dapat mengalami gejala yang mengganggu seperti demam, batuk, sesak napas, kelelahan, dan lain sebagainya. Perubahan dalam kesehatan fisik ini dapat mempengaruhi persepsi pasien itu sendiri tentang kemampuan fisik mereka dan mungkin menyebabkan penurunan harga diri. Kemudian perubahan dalam sosial dan aktivitas sehari-hari. Pasien COVID-19 mungkin harus menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit sebagai bentuk terapi yang dialami pasien COVID yang dapat menyebabkan terputusnya hubungan sosial dan aktivitas sehari-hari. Ini dapat mempengaruhi identitas sosial pasien itu sendiri dan membuat mereka merasa terasing atau tidak dihargai. COVID-19 juga mempengaruhi psikologis, seperti kecemasan, depresi, trauma, akibat pengalaman sakit dan isolasi. Ada perasaan yang tidak berdaya, kemudian kehilangan kendali dan ketakutan akan kematian juga dapat mempengaruhi konsep diri pasien. Proses kesembuhan dan pemulihan bagi pasien yang mengalami gejala parah dan komplikasi, proses kesembuhan dan pemulihan dapat menjadi perjuangan fisik, emosional itu pasien itu sendiri. Ini dapat mempengaruhi keyakinan pasien tentang kemampuan mereka untuk pulih sepenuhnya dan kembali di kehidupan yang normal. Berarti menurut kami ada keterkaitan antara hubungan konsep diri dengan pasien COVID-19. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Joe? Jika demikian, karena konsep diri juga menjadi satu masalah tersendiri dan COVID-19 juga itu satu masalah tersendiri. Jika timbul konsep diri karena penyakit atau karena sakit COVID-19, yang mana yang kita harus utamakan sebelum penanganannya? Apakah konsep diri ataukah COVID-19? Jika COVID-19 yang harus ditangani pertama, terus konsep dirinya gimana? Karena konsep diri juga membutuhkan waktu untuk pendekatan dari perawat itu sendiri. Terima kasih. Ya, Pak Denian, silakan ditanggapi kembali. Ya, saya akan menanggapi, ya Pak. Jadi menurut saya untuk pertanyaan Bapak yang kedua ini, apa yang harus ditangani dulu, konsep diri dulu atau penanganan COVID-19 dulu? Kalau menurut saya, dua aspek yang saling terkait ini perlu ditangani secara bersamaan. Kedua hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pasien, baik secara fisik maupun mental. Tapi dalam keadaan fisik, dalam situasi medis yang darurat seperti COVID-19, prioritas utama adalah menangani kondisi fisiknya dulu, termasuk penanganan langsung terhadap infeksi virus dan gejala yang ditimbulkannya. Tapi ini tidak berarti bahwa aspek psikologis dan emosional dari pasien harus diabaikan. Nah, idealnya, tim perawat kesehatan harus mengintegrasikan penanganan fisik dan psikologis secara bersamaan, sehingga pasien mendapatkan perawatan yang holistik, menyeluruh. Dengan demikian, sambil menangani COVID-19 secara medis, penting juga untuk memberikan dukungan psikologis kepada pasien, seperti memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang kondisinya, mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka, serta menyediakan sumber daya dan layanan dukungan mental yang diperlukan. Jadi kedua-duanya harus ditangani, tetapi dalam situasi medis darurat yang harus ditangani terlebih dahulu adalah kondisi fisiknya. Saya kira itu. Ya, itulah jawaban dari kelompok 4.
Pak Jo. Terima kasih Pak Saril. Iya. Terima kasih. Teman-teman, mungkin pertanyaan-pertanyaan kita tutup ya. Sudah 1 jam. Kita akan mendengarkan ulasan dari Bapak dosen, Pak Abdul Wahid. Ya, sebelumnya mungkin sedikit saya simpulkan bahwa ini perawatan untuk COVID dan HIV ini ada hubungannya dengan faktor psikis ya, ada tadi diangkat HDR ya, kemudian kecemasan. Nah, penanganan untuk fisik dan psikis ini harus secara bersamaan ya, tapi juga melihat nanti urgensinya. Kalau memang fisiknya yang harus urgen segera ya mungkin ditangani terlebih dahulu. Mungkin itu silakan saya kembalikan kepada Bapak dosen, Bapak Abdul Wahid untuk memberikan ulasan kembali. Iya, Pak Sahrir dan teman-teman. Ya, luar biasa diskusinya. Jadi ini tadi presentasi untuk kecemasan bunuh diri, HIV/AIDS dan COVID ya Pak. Iya. Iya, oke. Sebentar. Ini ada beberapa. Nah, tadi diskusinya luar biasa karena Bapak Ibu tentu dalam pelayanan pasien COVID tentu Bapak Ibu semua menjadi pelaku dimanapun itu, baik di puskesmas, di rumah sakit darurat, di rumah singgah, rumah penampungan, rumah karantina. Ya, Bapak Ibu pasti mengalami itu di salah satu atau beberapa tempat. Ya, kalau ada pasien HIV dan AIDS, mana yang didahulukan ya? Ya, perawatannya ya bersama-sama. Ya, memberikan layanan HIV dengan COVID, pasien petugasnya menggunakan APD yang sesuai, kemudian memberikan layanan termasuk memberikan konseling terhadap kondisi HIV-nya pada pasien. Terus kemudian pasien COVID penata laksananya sering diisolasi. Apakah pasien COVID dengan masalah psikologis HDR bisa diisolasi? Ya, kalau pasien COVID wajib diisolasi. Ya, pasien COVID wajib diisolasi. Nah, kalau dia HDR merasa sendiri, ya ada rumah sakit yang memperbolehkan pasien COVID itu untuk ditungguin. Ya, waktu itu ada yang memperbolehkan ditungguin, tapi syaratnya yang menunggu itu harus inform konsen dulu. Kalau sampai tertular COVID, resikonya disampaikan. Kemudian bersedia untuk dilakukan pemeriksaan swab. Dulu kan swab antigen itu seminggu sekali. Ya gitu, perlu diinform konsen seperti itu. Kemudian apakah perawat ketika menghadapi pasien yang mengetahui bahwa dirinya terkena HIV, pendekatan apa yang bisa ditimbulkan? Pendekatannya konseling, Bapak Ibu. Makanya di setiap rumah sakit itu kan ada tim konseling VCT ya. Konseling dulu. Konselingnya bagaimana? Harus individu. Nggak boleh ada keluarganya. Karena bisa jadi keluarganya itu nggak tahu kalau si pasien mengalami HIV/AIDS. Kemudian pasien juga kadang menghindari supaya jangan sampai keluarganya tahu. Nah, makanya itu harus konseling sendiri. Mulai dari apakah benar dia pernah melakukan faktor resiko yang menyebabkan HIV/AIDS. Kemudian siapa saja yang sudah mengetahui di anggota keluarganya. Bagaimana ke depannya, apakah anggota keluarganya boleh tahu atau tidak. Nah, itu harus disepakati, konseling VCT dulu. Setelah konseling VCT tentu obat-obatan harus dioptimalkan.
ya, obat-obat apa ARV ya, antiretroviral virus, retroviral virus. Nah, itu harus sampai kapan dia minum obat ya sesuai dengan petunjuk dokter. Ya, itu harus dilakukan. Kemudian untuk HDR-nya itu, nah ini dilema Bapak Ibu. Kadang mereka dikuatkan oleh teman-teman sebayanya, bukan teman-teman sebayanya, teman-teman dari grupnya. Tetapi kadang orang-orang di grup itu, di komunitas itu juga sama-sama berisiko karena ada apa ya? Ada berita yang beredar itu misalnya, oh ini ada lembaga LSM anti gay gitu misalnya. Tapi ternyata orang LSM-nya itu juga gay ternyata. Ya, sama juga orang yang peduli dengan HIV/AIDS, dia sampai mendirikan sebuah LSM. Ya bisa jadi mereka adalah kelompoknya, komunitasnya. Nah, tapi kalau dia dipanggilkan teman grupnya, komunitasnya untuk memperkuat dirinya, itu tingkat keberhasilannya juga enggak menjamin. Ya, yang efektif adalah pengelolaan masalah yang dihadapi oleh klien dengan cara spiritual. Apa agamanya klien? Ini sudah saatnya klien untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak ibadah, mohon ampun atas segala dosa-dosanya. Nah, itu yang bisa dilakukan karena orang dengan penyakit-penyakit seperti itu kan kita sebagai petugas kesehatan bisa memprediksi kira-kira ketahanannya bisa sampai berapa lama. Nah, waktu yang sudah diprediksi itu disarankan kepada para pasien itu untuk melakukan pengelolaan secara spiritual. Gitu. Nah, kemudian tadi, apakah kecemasan berhubungan dengan apa Bu, jenis kelamin? Yang tanya tadi. Ya, kecemasan berhubungan dengan jenis kelamin. Oh jelas, ya laki-laki berpikirnya dengan dengan logika, tapi perempuan berpikirnya dengan hati. Ya, perempuan, sebagian besar perempuan itu cenderung kecemasannya meningkat. Ya, kecemasannya meningkat. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mampu mereduksi kecemasan. Nggak tahu apakah laki-laki itu sebagian besar cuek atau punya pemikiran yang lebih luas daripada perempuan. Nah, makanya kenapa kepala keluarga itu disarankan laki-laki. Ya, ada kepala keluarga yang berperan dominan adalah perempuannya, tapi untuk pengambilan keputusan internal dan maupun eksternal itu sebagian besar laki-laki. Ya, karena laki-laki itu punya logika yang lebih masuk akal, ya, sehingga dapat mereduksi kecemasan. Karena kecemasan itu menular, Bapak Ibu. Kecemasan menular. Bapak Ibu merasa nggak kecemasan itu menular? Menular nggak? Merasa, Pertanyaan saya. Pak. Merasa. Merasa ya. Ya, Pak. Apalagi musim pemilu seperti ini. Calon presiden saya ini kok nggak jadi. Aduh, gimana ini? Calonnya cemas, pengusung partainya cemas, pendukungnya juga cemas. Nah, ini menular. Sama juga calon anggota legislatifnya. Ini kok kayaknya nggak jadi. Aduh, cemasnya menular. Calonnya cemas, tim suksesnya cemas, simpatisannya cemas, orang-orang yang kenal juga ikut cemas. Ya, saya sejak film pemilu itu berapa? 14 ya. Pemilu itu 14 Februari. Sejak tanggal 15 itu kan hasil penghitungan KPU itu kan sudah keluar. Itu ada beberapa yang bertanya ke saya, Pak gimana? Pak gimana? Si ini jadi enggak? Saya kok ikut cemas ini. Semakin mendengar kabarnya, saya semakin merasa cemas. Padahal dia itu enggak berkepentingan apapun. Tapi cemasnya menular. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang bunuh diri itu
mesti ada kondisi yang terselubung, kondisi cemas maupun depresi yang terselubung. Ya. Cemas, depresi yang terselubung, kemudian ada ancaman terhadap sesuatu ya. Dia merasa terancam. Terancam itu tidak hanya nanti mau dibunuh, enggak hanya itu, tetapi bagaimana kalau saya nggak memenuhi target, bagaimana saya kalau nilainya merah, apalagi ini anak-anak ya, bagaimana kalau saya di sekolah dibully, ya saya dihina, saya diejek. Nah, itu beberapa faktor risiko yang menyebabkan seorang anak itu bisa melakukan bunuh diri. Ya, tentu tidak itu satu-satunya faktor, tapi ada faktor-faktor lain karena kondisi kesehatan mental itu, bunuh diri kan salah satu masalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu pasti ada berbagai permasalahan yang dialami. Kalau hanya satu masalah kemudian dia bunuh diri nggak mungkin, ya. Tapi ada beberapa masalah yang numpuk. Mungkin dia didahului dengan melihat keluarganya tidak harmonis. Kemudian dia pernah tidak naik kelas, dia dibully teman-temannya, nilai rapotnya merah, dimarahi oleh orang tuanya, dibanding-bandingkan dengan saudaranya, dibanding-bandingkan dengan teman-temannya. Kalau itu berulang terus, nah anak akan merasa tertekan. Ya, itu kalau bunuh diri pada anak. Karena anak itu belum, apalagi anak usia SD itu belum memikirkan hal-hal yang lain gitu ya. Pasti lingkup di dalam keluarga ataupun sekolahnya. Itu ya, bisa juga dia dibully gurunya, diancam gurunya atau mendapatkan perlakuan yang nggak baik dari gurunya. Itu bisa saja. Si anak kan nggak mungkin dia mikir masalah ekonomi, masalah percintaan, masalah pekerjaan, dia belum mikir itu. Ya, nah itu bisa juga ditambah dengan faktor komunikasi di dalam keluarga yang nggak harmonis. Ya, faktor di dalam keluarga yang nggak harmonis. Saya tidak mengatakan pola asuh di dalam keluarga itu salah, tidak. Karena pola asuh itu ada karakter tersendiri, ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pola asuh itu kan yang umum ada 3 ya, demokratis, permisif, dan laissez-faire. Permisif itu terlalu diatur, demokratis itu segala sesuatu dipertimbangkan, laissez-faire itu dibiarkan untuk mengembangkan diri, gitu, dibiarkan untuk mengembangkan diri. Nah itu sama mereka punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Pola asuh permisif yang cuek misalnya, cuek itu, nah berarti anaknya mau ngapain, dia mau melakukan apapun, dia mau belajar di mana, dia mau pulang jam berapa, nggak pernah dihiraukan sama orang tuanya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya anak harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, melatih. Nah, urusan itu pas atau enggak hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu dan kematangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kalau demokratis, apa-apa terlalu dirembuk bersama, dibahas bersama, termasuk hari ini makan apa, besok kita mau kemana, hari ini mau pakaian apa, semuanya dibahas, itu juga nggak memberikan inovasi, nggak memberikan ruang anak untuk berinovasi, berkreatif. Oh, saya akan menggunakan ini, saya akan makan ini, saya akan masak ini. Itu nggak memberikan ruang. Segala sesuatunya bagus, diketahui, terbuka di dalam keluarga, tapi kecenderungannya kalau terlalu terbuka itu juga nggak baik. Ya, terlalu terbuka itu nggak baik. Kadang keluarga yang terlalu terbuka itu, si anak terutama, anak itu kadang nggak bisa membedakan ini boleh nggak ini diketahui oleh orang di luar rumah. Ya, boleh nggak ini masalah ini diketahui oleh teman-temannya, boleh nggak. Nah, kadang orang yang terlalu demokratis itu nggak kontrol ini. Kadang sesuatu yang dibahas di rumah disampaikan kepada orang tuanya, disampaikan kepada teman-temannya, disampaikan kepada gurunya. Padahal itu tidak seharusnya menjadi konsumsi publik, cukup menjadi konsumsi rumah tangga saja. Misalnya, ya, saya kemarin baru dapat curhatan dari salah satu orang tua gitu ya. Masa di rumah itu bapak dan ayah dan ibu saya menyampaikan
kita itu mau pilih matic atau mau pilih mobil matic atau mobil manual ya. Soalnya di kantor itu sekarang matic semua. Ya. Nah, kemudian itu menjadi perdebatan antara ayah dan ibunya itu sama anaknya diceritakan kepada orang lain karena terlalu terbuka, semuanya didiskusikan. Dan anak kan belum bisa menyaring, ini untuk konsumsi publik, ini untuk konsumsi internal, belum bisa. Kemudian yang permisif dibiarkan dibiarkan ya. Kalau yang permisif tadi kan semuanya diatur. Semuanya diatur. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Mau gini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau laissez-faire itu dibiarkan. Dibiarkan itu kalau dia usia anak, tugas perkembangan anak di masa kanak-kanak, usia toddler 3 sampai 5 3 tahun sampai 5 tahun itu kan dia inisiatif ya, inisiatif versus industri. Tugas perkembangannya. Jadi supaya dia merangsang bagaimana anak berinisiatif, bagaimana anak menghasilkan sesuatu, dia bisa menggambar, dia bisa menyusun puzzle, dia bisa apa. Nah, itu kan harus dibiarkan dia, nggak boleh diatur-atur. Kalau semuanya diatur nanti akan mengalami ketergantungan si anak. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Pak, saya Jonipan Pak. Sedikit bertanya Pak. Ya. Apakah pasien HIV itu perlu perawatan khusus atau Pak perlu perawatan isolasi ketat gitu Pak? Oh enggak, kalau HIV kan nggak perlu diisolasi Pak, karena dia kan nggak menular. Prinsip isolasi kan kalau dia bisa menular ke orang lain, kayak COVID, TBC, itu kan butuh isolasi itu. COVID, TBC, apalagi yang bisa menular. Hepatitis. Ya, kalau hepatitis, kalau HIV kan enggak, dia menularnya kan dengan hubungan seksual yang sembarangan, transmisi jarum suntik, donor darah, apalagi. Ya transfusi. Itu ya Pak. Kan salaman nggak menularkan HIV kan. Jabat tangan kan nggak menularkan HIV. Ya. Oke Pak. Jadi kan Pak ada beberapa rumah sakit mungkin yang perlu saya perhatikan. Jadi setiap pasien HIV itu kenapa harus dirujuk ke rumah sakit daerah atau rumah sakit pemerintahan? Jadi dalam arti saya mungkin ini harus perlu isolasi. Mungkin begitu cara pola pikir saya Pak. Gimana Pak? Oh bukan. Mungkin di rumah sakit yang tipenya lebih kecil dia tidak ada tim VCT. Kalau dia tidak ada tim VCT itu kan ada dokter, perawat, tokoh agama, timnya itu. Kalau di rumah sakit kecil mungkin tidak ada dokter yang ahli, tidak ada tim VCT-nya. Kalau tidak ada tim VCT berarti obat juga tidak tersedia Pak di sana Pak. Makanya dia butuh ke rumah sakit yang lebih tinggi gitu. Karena itu obatnya harus ARV. Obat ARV kan kayak TBC kan, harus ada data masuk. Nggak sembarangan itu. Nah itu dirujuk karena sumber SDM-nya nggak memenuhi syarat itu. Nggak mencukupi, makanya dirujuk. Kalau dirujuk nggak harus isolasi. Nggak harus isolasi itu. Oke. Kalau hanya HIV loh Pak. Tapi kalau HIV dengan PPOK, dengan TBC paru, karena itu kan identik. Orang HIV AIDS biasanya dia TBC, badannya kurus. Nah, itu makanya harus diisolasi. Isolasinya itu karena TBC-nya, bukan karena HIV-nya. Oke Pak. Itu Pak. Oke Pak. Jadi ada satu buku saya baca Pak tentang HIV Pak, tentang AIDS itu. Jadi pemberian analgetik kan terbatas Pak. Keterbatasan pemberian analgetik ini kan kenapa harus keterbatasan itu Pak? Apa memang mempengaruhi analgetik ini, apa mempengaruhi imunnya kah atau gimana Pak? Analgetik pada pasien ARV ya. Iya Pak. Nah itu perlu kajian farmakologis itu Pak. Apakah kandungan analgetiknya itu berlawanan dengan fungsi dari obat ARV-nya?
Kalau berlawanan ya tentu harus dibatasi. Ya. Kalau fungsinya berlawanan tentu harus dibatasi. Oke. Itu perlu kajian farmakologis itu, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Kalau ada. Cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini karena di waktu Jakarta sudah mau maghrib ini. Mungkin di Wita dan WIT sudah petang ini. Gelap, Pak. Ya. Maghrib, Pak. Ya. Ya, oke. Baik, sampai ketemu di lain waktu, Bapak Ibu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam.